Subuh-subuh aku sudah mendapati ponselku yang penuh dengan pesan. Dari siapa lagi kalau bukan dari pelanggan yang memesan ikan. Aku menggaruk kepala, lupa tidak memberi pengumuman kalau hari ini aku ingin libur untuk jualan. Tapi kalau sudah begini, apa boleh buat? Aku harus ke pelabuhan untuk membeli ikan dan mengantarkannya kepada mereka. Setelah sholat dan memasak untuk sarapan Abah, aku pun berpamitan untuk pergi. Abah mengizinkan dengan syarat tidak pulang terlalu siang. Kata Abah, nanti Abah ingin bicara tentang perpisahan aku dan Mas Andri. Sampai di pelabuhan, aku langsung masuk ke TPI, membeli ikan yang menjadi pesanan pelangganku. Keuntungan yang aku dapat dari menjual ikan tidak terlalu besar, kisaran untung 2-50 ribu rupiah saja per kilogram. Meskipun aku termasuk orang berada di daerah ini, tapi aku tidak pernah sama sekali merasa malu untuk berjualan. Bagiku, ini adalah pekerjaan yang menyenangkan. Aku jadi lebih kenal dengan banyak orang, juga lebih mandiri dan tidak berpangku tangan pada uang Abah. Sedari dulu, sejak kecil, Abah selalu mengajarkan aku untuk mandiri. Abah tidak pernah mengajarkan aku untuk jadi anak yang manja yang hanya bisa meminta pada orang tua. Hidup ini keras. Kalau kita tidak kerja keras, kita akan tertindas. Uang bukan di atas segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jangankan tempat tinggal orang hidup, tempat tinggal orang mati pun masih membutuhkan uang, ujar Abah kala itu. Kok gitu, Bah? Lah iya, memang begitu. Coba kamu lihat, kuburan-kuburan yang ada di kota itu setiap tahunnya harus bayar. Kalau mereka dimakamkan di tempat pemakaman umum, lanjut apa lagi? Kata-kata Abah selalu terngiang di telingaku. Meskipun aku sudah menikah pun, aku masih tetap berjualan. Walaupun tidak seperti dahulu yang membawa banyak ikan dan menawarkannya ke semua orang. Sekarang aku cukup memposting foto-foto ikan segar di Facebook, lalu mengantarkannya ke pembeli yang sudah memesan terlebih dahulu. 7 kilogram ikan segar sudah aku dapatkan. Aku membawanya ke tempat parkir dan menyimpannya di motor bagian depan. Waktunya aku berangkat, kataku seraya mengambil kunci motor yang ada di dalam tas kecil milikku. Rin, tunggu. Aku membalikkan badan, melihat ke arah suara yang memanggil. Mas Andri. Malah sekali aku harus bertemu dengan dia di sini. Aku buru-buru memasukkan kunci motor ke lubangnya, tapi hentakan tangan Mas Andri membuat kunci yang aku pegang terjatuh. Lepas, Mas. Tunggu sebentar, Rin. Aku cuma mau nanya sama kamu. Nanya apa, kataku. Di mana kamu sembunyikan uangku? Aku mengerutkan kening mendengar pertanyaan Mas Andri. Apa yang dia maksud? Uang yang aku ambil dari dalam dus sarung waktu itu. Uang apa, Mas? Aku gak tahu. Udah aku mau jualan. Nanti pelangganku kelamaan nunggu. Aku mengambil kunci yang jatuh, lalu mengantungnya di motor. Jangan pura-pura, Rin. Aku tahu, pasti kamu yang mengambil uang simpananku, kan? Terus kamu ganti dengan daun kering, iya kan? Tanyanya lagi. Aku ingin tertawa terbahak membayangkan Mas Andri kaget saat uang simpanan dia berubah menjadi daun kering. Namun aku tahan, tidak ingin dia curiga dan makin murka padaku. Simpanan? Oh, jadi selama ini kamu juga menyimpan uang di belakangku, Mas? Cika. Ternyata bukan hanya tentang perempuan saja kamu selingkuh dariku, Mas, tapi soal uang juga. Jangan mengalihkan pembicaraan, Rin. Cepat katakan,
Di mana kamu menyimpan uang itu? Apa jangan-jangan kamu sudah membawa kabur uang itu? Cepat kembalikan. Aku bilang, aku tidak tahu. Kalaupun itu uang yang kamu simpan berubah jadi daun, itu artinya kamu kualat, Mas. Siapa suruh curang sama istri, ujarku, seraya naik ke atas motor. Mas Andri yang baru saja pulang melaut terlihat tidak puas dengan jawaban dariku. Dia terus membujukku untuk mengembalikan uang yang aku ambil. Sepertinya dia memang sedang membutuhkan uang itu. Aku akan kasih kamu uang, Mas, asal kamu mau melakukan apa yang aku inginkan, ujarku dengan senyum. Apa yang kamu inginkan? Talak aku, ceraikan aku, maka aku akan memberikanmu uang. Gimana, tawarku? Yang langsung disambut dengan mata bulat Mas Andri. Aku enggak bisa, Rin. Aku gak mau cerai darimu. Aku masih sangat cinta sama kamu, Rin, Mas Andri berucap. Lalu setelahnya dia menguap tanpa menutup mulut. Cinta, cinta. Makan tuh cinta, ujarku menyumpal mulut Mas Andri dengan ikan bawal sebesar telapak tangan yang tadi diberikan penjual ikan sebagai bonus untukku. uh. Mas Andri kesulitan mengambil ikan dari dalam mulutnya karena aku menyumpalnya dengan memakai tenaga kebencian. Melihat Mas Andri yang kesusahan, buru-buru aku pergi sebelum orang-orang meneriakiku sebagai tersangka. Sebagian besar ikan yang aku bawa sudah aku kirim ke pembeli. Tinggal sisa 2 kilo lagi yang kini masih ada dalam keranjang jualanku yang akan aku antarkan ke toko Bu Haji. Aku menghentikan motor dan turun setelah aku sampai di tokonya Bu Haji. Assalamualaikum, Bu Haji. Waalaikumsalam. Kemana aja, Rin? Jam segini baru nyampe. Untung saja ibu gak beli lauk di tempat lain. Aku hanya nyengir mendapat omelan dari pelanggan. Sudah biasa kalau telat. Harus terima konsekuensinya, yaitu diomelin. Ini semua gara-gara Mas Andri tadi. Coba saja dia tak menghalangi jalanku. Pasti sekarang aku sudah selesai mengantarkan ikan ke semua pemesan. Maaf Bu Haji, tadi ada sedikit kendala. Ini ikannya. Aku memberikan 2 kilo ikan ke tangan wanita berbadan subur itu. Ya deh, gak apa-apa. Ini uangnya, Neng. Aku mengambil uang yang diberikan Bu Haji seraya mengucapkan terima kasih. Mumpung sedang berada di toko oleh-oleh, sekalian aku membeli beberapa cemilan untuk aku nikmati bersama Abah di rumah nanti. Arin, kamu beneran mau pisah sama Andri? Tanya ibu dia yang baru saja datang ke tokonya Bu Haji. Iya, kataku pelan. Kenapa Sirin? Masalah mertua saja kamu sampai keluar dari rumah dan minta pisah. Mertua nginap dan tinggal beberapa hari di rumah kita itu wajar. Apalagi mertuamu datang dari jauh, celetuk Bu Mega yang datang bersamaan dengan Bu Dia. Aku terdiam mematung, mencerna kata-kata yang baru saja diucapkan oleh Bu Mega. Gara-gara mertua nginap di rumah, aku minta pisah. Sepertinya ada yang menyebarkan berita bohong kepada orang-orang di sekitar rumahku. Maaf Bu, emang beritanya seperti itu? Tanyaku, yang langsung mendapatkan tatapan heran dari 2 wanita tadi. Kamu kok nanya kita? Kan kamu sendiri yang jalanin. Bu Mega menjawab dengan jutek. Karena cerita sebenarnya bukan seperti itu, Bu, kataku. Mereka diam saling pandang. Lalu Bu Dia mendekatiku dan berdiri sejajar denganku. Tuh kan Bu, kata saya juga apa? Bu Ria pasti bicara bohong. Dia ngada-ngada. Bu Dia mulai bersuara.
Buriah, kataku mengernyitkan kening. Iya, Arini, ibu-ibu ini dapat berita mengenai perpisahanmu dari Buria. Kemarin juga dia bilang ke ibu kalau kamu itu keluar dari rumah karena gak mau tinggal dengan mertua. Katanya kamu keberatan melayani mertuamu serta tak mau keluar uang buat makan mertuamu itu, ujar Bu Haji panjang lebar. Aku melongo mendengar penuturan mereka. Jadi aku digosipkan seperti itu. Kalau saya bukan dengar dari Buria, tapi dari mertuamu sendiri, Rin. Dia waktu itu datang ke rumah saya dan bilang seperti itu. Dan lagi ya, itu si Hena datang terus ke rumahmu. Ibu sering lihat dia keluar dari rumah kamu. Barusan juga ibu lihat. Pas ibu tanya, katanya tiap pagi dia datang untuk bantu masak dan bersih-bersih rumah. Tapi kok pas malam-malam juga ibu sering lihat dia ada di sana. Jika dilihat, sepertinya ubun-ubunku sudah mengeluarkan asap mendengar ucapan Bu Mega yang rumahnya memang berada di sekitar rumahku. Memang cerita aslinya seperti apa, Rin? Sampai kamu minta pisah dan sekarang tinggal di rumah abahmu, tanya Bu Dia penasaran. Sebenarnya saya tidak harus cerita apa-apa, Bu. Toh ibu-ibu sudah lihat dan mendengar sendiri beritanya. Apalagi kalau kata Bu Mega tadi, ada Hena di rumah saya. Dari situ juga sudah sangat jelas kenapa saya sampai keluar dari rumah saya sendiri, tuturku dengan menahan gejolak dalam dada. Sabar, Arin, mereka akan segera dapat balasannya. Ketika ibu-ibu itu saling bersahutan dan mengangguk paham, keinginan Hena untuk kembali rujuk dengan Mas Andri bukan hanya isapan jempol belaka. Sudah banyak bukti yang menunjukkan bagaimana usaha Hena untuk menarik perhatian suamiku itu. Namun, ada yang mereka tidak tahu, yaitu kebenaran mengenai Mas Andri yang ternyata juga masih menaruh hati, bahkan berperan dominan dalam hubungan gelap yang mereka jalin di belakangku. Aku tidak harus mengatakan bagaimana dan sejauh mana hubungan Mas Andri dan mantan istrinya itu. Biarlah waktu yang akan membuka semuanya. Yang terpenting menurutku sekarang adalah bagaimana cara agar aku bisa lepas dari Mas Andri. Apa jangan-jangan si Hena menginap di rumah itu ya? Dan Andri dan Hena? Astagfirullahaladzim. Aku tidak menyangka jika mereka melakukan itu, tutur Bu Dia. Lapor Pak RT, RW, atau kepala desa atuh. Nanti kampung kita bisa tercemar. Duh Gusti, mereka berbuat dosa di kampung kita. Bu Haji ikut menimpali. Bener itu, Rin, jangan diam saja. Suamimu yang buat zina, kita semua akan dapat dosanya kalau dibiarkan, ucap Bu Dia. Aku hanya mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Sepertinya aku harus bertindak lebih cepat. Aku tidak ingin mereka berbuat dosa lebih banyak lagi di rumahku. Ya, harus. Aku pamit untuk pulang dari toko itu, menjalankan motorku menuju rumah. Bukan rumah Abah, tapi rumahku yang ditempati para benalu itu. Bersambung.